Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Dinda Kirani. Saya Putri Maulidia. Saya Resa Septia Putri. Hari ini kami akan melakukan observasi dan wawancara di Frances Sabana Fried Chicken untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro. Ikutin keseruan kita ya guys. Saat ini kami sedang berada di depan Sabana Fried Chicken untuk melakukan wawancara dan observasi terkait perilaku produsen. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses produksi, pengelolaan biaya, serta keputusan-keputusan yang diambil pemilik usaha dalam melakukan kegiatan produksinya sehari-hari. Saat ini saya sudah berada di samping Ibu Ana selaku pemilik Frances Sabana. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Baik, kalau begitu saya akan mulai ke pertanyaannya. Bagaimana Ibu memperkirakan jumlah produksi atau stok ayam yang perlu digoreng setiap harinya? Kita menyetor, kita tidak nyetornya seminggu sekali, kita belanja, jadi kan sesuai dengan penjualan kita setiap hari. Umpama belanjanya seminggu untuk 10 untuk 1 minggu ya 70. Apakah pernah terjadi kelebihan atau kekurangan stok? Jika iya, bagaimana cara Ibu mengatasinya agar tidak merugi? Kekurangan sih enggak, tapi kita lihat dari penjualan kita setiap harinya. Karena kita nyetoknya seminggu sekali, seumpamanya kita penjualannya lebih ramai lagi, umpamanya nggak cukup stok seminggu, kita belanja lagi. Karena belanjanya dekat di Permata Hijau dulu. Jadi kalau misalnya kekurangan tinggal beli lagi ya? Beli lagi Karena dekat juga ya? Dekat di Pondok Umum. Berarti kalau kelebihan nggak pernah ya? Kelebihan nggak masalah kan, kita ada stok plaza. Oh iya. Aman. Nah. Lalu bagaimana Ibu mengatur waktu penggorengan dan penyajian agar proses penjualan tetap efisien dan bahan tidak terbuang? Kita kan buka jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita targetkan sampai jam 9, jam 10 tuh habisnya sekitar 4 sampai 5 ekor kan. Nanti kalau udah habis kita goreng lagi biar agak panas terus penjualannya. Biar fresh juga ya? Iya. Kalau ketika harga minyak, gas, atau kebutuhan produksi lain yang tidak disediakan oleh pusat mengalami kenaikan, bagaimana Ibu menyesuaikan proses produksi agar usaha tetap memperoleh keuntungannya? Kalau minyak kayak tepung gitu kita kan udah tidak belanja di luar, di dalam PT Sabananya. Jadi mau kenaikan di luar sana mau umpama minyak san ke 40, kalau Sabana 39 kita tetap 39, nggak ikut harga pasar. Oh, Nah, jadi gitu. mengikuti dari perusahaannya. Jadi kita nggak ngikut dari luar, kayak umpama ayam naik gitu kan, kita nggak ngikut karena kita udah untuk kenaikan itu setahun sekali. Dari PT Sabana. Setahun sekali kenaikan harga. Iya. Itu biasanya kenaikan harganya kayak berapa ribu? Kalau minyak 38 kita naik paling jadi 40, itu cuma setahun sekali. Oh, gitu. Jadi harga ayam pun kita naikkan juga dari 9 jadi 10.000 satu potong gitu. Kalau misalnya kalau gas yang naik itu gimana? Apakah dari perusahaan juga atau tidak? Kalau gas kita tidak, kita cuma bahan baku untuk tepung, minyak, saus gitu doang. Kalau gas tidak. Kalau gas berarti sendiri ya? Kalau gas kita kan memang patokan dalam satu tabung gas tuh udah ditargetkan 20 ekor. Oh, satu gas. Tidak masalah kalau naik. Kalau naik juga nggak masalah ya? Tidak tergantung kalau gas. Berarti kalau tergantung berapa harinya habis itu juga nggak sesuai. Umpamanya dulu itu kan satu tabung tuh 20 ekor ayam, 20 kilo ayam dia. Jadi umpama kita lebih dari 20 kilo, umpamanya 25, kita ganti tabung lagi gitu. Oh, gitu. Terus kan kayak saat ini banyak franchise ayam goreng kayak seperti Hisana, Nikita dan yang lain-lain ya. Nah, itu tantangan apa yang Ibu rasakan dalam menghadapi persaingannya gitu? Kalau umpamanya ada produk itu, kita tidak masalah saingi sih. Yang penting kita jaga kualitas produk penjualan kita, rasanya melayani konsumen itu aja. Oh, berarti tidak ada ya udah. Oke. Terus kayak apa strategi yang Ibu lakukan agar pelanggan tetap membeli di tempat Ibu Sabana meskipun banyak penjual ayam goreng lainnya di sekitar? Pertama pelayanan, 2 rasa jangan diubah, jaga kebersihan, kualitas rasanya, pelayanan itu. Atau mungkin nambah kayak referensi baru gitu kali ya, menu-menu baru. Iya gitu juga.
Apa kendala terbesar yang Ibu hadapi ketika menjalankan produksi seorang diri tanpa bantuan tenaga kerja? Yang pasti sih kalau penjualan lagi ini ketetean ya, kalau nggak ada pegawainya. Tapi ya kita santai aja ngadapinya, nggak apa-apa. Biasa kan penjualan kadang rame kadang sedikit ini. Bagaimana Ibu menentukan waktu yang tepat untuk membeli ulang kebutuhan produksi agar persediaan tidak menumpuk tetapi juga tidak sampai kekurangan? Di stok paling tidak seminggu sekali belanjanya. Nanti kalau memang penjualan lagi banyak, kayak tadi saya jawab kan, kita bisa belanja deh kan, tetap belanja dekat. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Semoga usaha Ibu dapat terus berkembang dan lancar terus. Terima kasih banyak Ibu. Amin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ana selaku pemilik franchise Sabana, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan produksi dan operasional dilakukan dengan perencanaan yang matang serta penyesuaian yang fleksibel terhadap kondisi penjualan. Ibu Ana menentukan jumlah produksi harian berdasarkan stok mingguan dan evaluasi penjualan. Kekurangan stok hampir tidak terjadi karena selalu dipantau. Sementara kelebihan stok dapat diatasi dengan dimasukkan ke freezer. Waktu penggorengan diatur agar produksi tetap fresh dan efisien. Kenaikan harga bahan baku diikuti sesuai kebijakan pusat dan penggunaan gas serta bahan lain diatur agar biaya tetap terkendali. Dalam menghadapi persaingan dengan franchise lain, Ibu Ana menekankan kualitas rasa, pelayanan, dan kebersihan sebagai strategi utama mempertahankan pelanggan. Lalu untuk tantangan terbesar adalah saat penjualan ramai karena Ibu Ana bekerja sendiri. Namun hal ini dapat diatasi dengan pengalaman dan pengaturan stok yang baik. Secara keseluruhan, perilaku produsen yang ditunjukkan Ibu Ana mencerminkan pengambilan keputusan produksi, manajemen biaya, efisien operasional, dan strategi pasar yang efektif. Ya, hasil wawancara kami hari ini semoga bisa menambah pemahaman kita tentang perilaku produsen.